Selamat pagi pemirsa. Pemilu serentak selama ini selalu menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia. Namun di balik euforia pemilu yang dilakukan dalam satu hari, tersimpan banyak masalah krusial. Mulai dari kompleksitas penyelenggaraan hingga kualitas demokrasi yang tidak ikut meningkat. Melalui putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi atau MK meminta pemilu nasional dan daerah dipisah pelaksanaannya. Apa maknanya untuk kita dan bagaimana kita harus menyikapinya? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 30 Juni 2025 dengan tema Mendesain Ulang Pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan telepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini mendesain ulang pemilu menjadi sesuatu yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Ini menarik karena di dalam berita utama di Media Indonesia untuk hari ini, Kang Ade dan pemirsa, judulnya adalah Jangan Benturkan Putusan MK. Karena di dalam berita saya membaca bahwa ada anggota DPR yang mempertanyakan kok seperti ini terlalu jauh ini MK masuk ke ranah legislasi. Bagaimana, Kang Ade? Ya, MK harus kita apresiasi ya dengan putusan ini. Ini merupakan sebuah putusan yang progresif ya, di mana yang tadinya adalah pemilu dilakukan secara serentak dan itu sangat melelahkan. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama, melelahkan tidak hanya bagi pemilih tapi juga bagi partai politik. Artinya dengan kelelahan, kemudian juga dengan kerumitan pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, ini justru mengurangi kualitas demokrasi. Artinya kualitas demokrasi adalah rakyat tidak punya banyak waktu untuk menilai bagaimana kinerja para caleg di pusat ataupun di daerah, termasuk juga para kepala daerah. Nah, dengan dipisahkan antara pemilu lokal dengan pemilu nasional, maka punya banyak waktu bagi masyarakat, termasuk juga bagi partai politik untuk mempersiapkan pemilu yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, seperti itu. Pemilu terakhir kan sebenarnya sudah berpisah juga itu, Kang Ade, untuk waktu pelaksanaannya. Ya, itu kan waktunya kan sangat mepet juga kan, dalam waktu setahun diselenggarakan. Nah, ini justru akan sangat melelahkan kalau kita lihat dari jumlah yang meninggal, misalnya KPPS ya. KPPS ini pelaksana pemilu di lapangan ya, baik itu aparat keamanan ataupun juga sipil, itu jumlahnya sekitar 300 orang yang meninggal. Sampai gugur ya dalam pelaksanaan tugas. Belum lagi yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini jelas bahwa jangan sampai terkesan pemilu serentak ini merupakan pembunuhan massal ya. Ini yang saya kira harus kita tepis ya. Jadi kita kembali ke hakikat pemilu itu sendiri. Hakikat pemilu itu adalah untuk bagaimana memperkuat kualitas demokrasi, bagaimana meningkatkan kedaulatan rakyat. Jadi betul-betul diwujudkan di situ. Jangan pemilu itu sekedar formalitas, tapi betul-betul sebuah upaya untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Anggota Dewan, anggota DPR maksud saya itu melihat ada Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar yang katanya bertentangan. Ini bagaimana, Kang Ade? Ya, ini tujuan dari putusan nomor 135 2024 dari MK ini kan tujuannya adalah bagaimana memperkuat kedaulatan rakyat, seperti itu. Bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi jangan sampai pemilu sekedar formalitas. Jadi itu yang ingin diperkuat oleh MK. Esensinya itu ya. Esensinya Kita itu. akan bahas itu, Kang Ade dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 30 Juni 2025, mendesain ulang pemilu. Mendesain ulang pemilu. Mahkamah Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Model keserentakan pemilu secara penuh yang telah diadopsi dalam beberapa kali pemilu terakhir di tanah air bakal berubah signifikan setelah MK dalam putusannya menegaskan dua entitas struktur politik, yakni politik nasional dan politik daerah mesti dipisah dalam penyelenggaraan pemilihannya. Melalui putusan bernomor 135-PUU-22 Romawi-2024, MK menetapkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun. Yang dimaksud pemilu nasional ialah pemilihan anggota DPR, DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
Adapun pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta kepala dan wakil daerah. Format pemilu serentak yang dianut dan dilaksanakan di Indonesia selama ini memang mengapungkan sejumlah permasalahan fundamental. Bukan saja soal keruwetan dan kerumitan dari sisi manajemen penyelenggaraan yang salah. Satu risiko fatalnya menyebabkan banyak kematian petugas penyelenggara pemilu akibat kelelahan, melainkan juga memusingkan bagi pemilih. Keserentakan pemilu secara penuh nyatanya juga tak mampu mengungkit kualitas kedaulatan rakyat seperti yang diharapkan. Terlalu banyaknya pemilu dalam satu hari yang sama membuat mayoritas pemilih datang ke tempat pemungutan suara TPS hanya menjalankan formalitas untuk memenuhi hak politik mereka. Mereka sekadar datang, nyoblos, selesai. Maka meskipun tingkat partisipasi pemilih pemilu meningkat, kualitas hasil pemilu maupun kualitas demokrasi tidak ikut terkerek. Belum lagi persoalan tenggelamnya isu pembangunan daerah di tengah dominasi isu nasional. Harus diakui, dengan model keserentakan pemilu yang sekarang, partai politik dan para kandidatnya lebih terpaku pada isu-isu nasional yang memang lebih seksi untuk dikampanyekan ketimbang isu-isu lokal yang sejatinya jauh lebih penting bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, putusan MK tersebut patut diapresiasi karena telah memberi jawaban atas persoalan-persoalan mendasar itu. Putusan itu perlu kita maknai sebagai ikhtiar untuk menjadikan penyelenggaraan pemilu-pemilu yang akan datang tidak saja lebih sederhana, efektif, tidak rumit, dan tidak melelahkan, tetapi juga pemilu yang betul-betul mampu membuat kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat terangkat. Selanjutnya, seperti juga pesan dari MK, kita mesti dorong agar pemerintah dan parlemen segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Revisi itu mendesak untuk mengakomodasi perubahan atau modifikasi yang diperlukan demi menyelaraskan dengan substansi putusan tersebut. Bila perlu, dibahas pula kemungkinan untuk merevisi sejumlah regulasi lain yang berkaitan seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Partai Politik. Kata segera menjadi kunci lantaran pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal akan menyebabkan adanya masa transisi untuk jabatan-jabatan yang dipilih pada pemilu 2024. Pemerintah dan DPR mesti memikirkan betul-betul seperti apa mekanisme transisi yang fair, terbuka, dan bisa segera disimulasikan. Belum lagi pembahasan soal skema pembiayaan pemilu nasional dan lokal yang tentunya akan berbeda dengan skema saat pemilu serentak full diberlakukan. Pendek kata, amanat dan putusan MK untuk memberi jeda penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah haruslah menjadi momen yang tepat untuk mendesain ulang model pemilu dan pilkada sesuai struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya tak perlu mendebatkan lagi urgensi dari putusan MK itu karena setiap putusan MK bersifat final dan mengikat. Yang jauh lebih penting saat ini ialah secepatnya mengagendakan pembahasan perubahan regulasi-regulasi yang terkait. Sebab idealnya pembahasan untuk menghasilkan undang-undang yang solid akan membutuhkan waktu lama dengan pendalaman kajian dan argumentasi yang komprehensif. Jangan seperti yang sudah-sudah, banyak pembahasan revisi undang-undang yang dikebut, dilakukan cepat-cepat, dan pada akhirnya hanya menghasilkan undang-undang baru yang masih menyisakan bolong di sana-sini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda,
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Tasrik? Ini putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Anda setuju atau tidak? Bagaimana pendapat Anda? Silakan Pak. Iya, saya sangat mengapresiasi ya putusan MK nomor 135 mengenai pemisahan pemilu nasional, yaitu presiden, anggota DPR RI, dan anggota DPD, kemudian dipisahkan dengan pemilu kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati, dan DPR provinsi dan kabupaten kota. Saya melihat mungkin esensi yang dikehendaki oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi yaitu menyangkut ingin memperkuat kedaulatan rakyat melalui kualitas demokrasi pemilu. Yang kedua, mungkin MK memandang bahwa pemilu-pemilu kemarin yang diserentak secara keseluruhan itu sangat merepotkan masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Bahkan tidak sedikit yang jatuh korban. Karena apa? Pada hari yang sama itu masyarakat disuguhi dengan memilih pemimpinnya di seluruh tingkatan dengan hari yang sama. Dan itu sangat melelahkan. Nah, saya berharap karena ini putusan MK itu adalah final and binding, maka saya berharap teman-teman di DPR untuk tidak selalu mempersoalkan lagi masalah ini. Karena di Mahkamah Konstitusi itu sudah kita serahkan kepada para hakim yang 9 itu berbuat memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik setuju, Kang Ade, tapi kalau kita melihat beberapa pasal yang diubah ya oleh MK, maksudnya diterima gugatannya oleh MK dan akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Itu ada pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu. Dan ada pasal 201 ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Artinya kemudian kan DPRD-nya nanti akan lebih panjang dari 5 tahun. Mungkin jadi 7 tahun. Itu artinya nanti Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang pilkada itu harus diubah. Begitu Kang? Ya, memang berkonsekuensi pada perubahan undang-undang tersebut ya. Karena itu ada masa transisi. Jadi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal ini memang membutuhkan waktu ya. Mesti ada jeda sekitar 2,5 tahun untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini harus kita kembalikan kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR. Jadi DPR saya kira juga tidak boleh ego di sini ya. Jadi bagaimanapun juga mesti kembali kepada hakikat demokrasi, hakikat pemilu itu sendiri ya. Hakikat pemilu ini kan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan meningkatnya kualitas demokrasi maka semakin meningkat kedaulatan rakyat seperti itu. Nah, jadi kembali kepada esensi dari pemilu itu sendiri. Jadi pemilu tidak sekedar formalitas, dia harus betul-betul bagaimana untuk memperkuat demokrasi. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran dari MK. Di sisi lain ada problem dari sisi manajemen penyelenggaraan ya, yaitu KPU. Kemudian juga dari KPPS juga itu sangat waktunya mereka bekerja sekitar 20 sampai 22 jam. Jadi rentang waktu yang begitu panjang dalam proses mulai dari pencoblosan sampai penghitungan ini sangat melelahkan. Belum lagi dari sisi partai politik juga itu juga menimbulkan kerepotan tersendiri gitu loh. Kalau ada yang mengatakan begini Kang Ade, ini akhirnya nanti tidak bisa bergerak bersama-sama nih karena pemerintahan nasional kalau kita bilang eksekutif, presiden, DPR, DPD dipilih nanti tahun 2029, sementara pemerintahan lokal, gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD-nya itu baru akan dipilih 2031. Kan nanti ada lag-nya itu. Ketika pemerintah pusat, katakanlah begitu Kang Ade, dari 2029 sampai 2031 sudah mulai melaksanakan pembangunan dengan pemerintah daerah yang lama, nanti di tengah jalan bisa jadi berubah dan kemudian ada dalam tanda petik
perlawanan kali mungkin begitu ya, kalau memang tidak satu kubu politik kan malah jadi tidak stabil negara ini. Bagaimana Kang Ade? Bagaimanapun juga kekuatan politik di daerah ya ini kan tergantung pada keputusan di pusat juga. Jadi kekuatan pusat saya kira juga bisa menjadi sebuah bisa menyelaraskan bagaimana keputusan pembangunan di tingkat pusat ini sampai kemudian di daerah. Ini kan mereka satu rantai komando kan. Oh, jadi walaupun terpisah 2 tahun tidak akan jeglek begitu ya? Tidak akan jeglek. Bagaimanapun juga ini kan kendalinya ada pada pusat, ada pada partai politik, ada pada kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. Jadi saya kira yang krusial adalah pada masa transisi. Bagaimana skemanya, bagaimana yang landasan memperpanjang masa jabatan yang ternyata masih ada nih, harusnya selesai kemudian dipanjangkan. Baik itu kepala daerah ataupun DPRD di daerah. Nah, ini yang saya kira yang sangat krusial. Tapi saya kira dengan kebijaksanaan, dengan bagaimana kedewasaan partai politik di DPR ini seharusnya mereka mampu mengatasi masa transisi dengan baik. Jadi harus kita kembalikan kepada hakikat pemilu itu sendiri. Seberapa cepat perubahan ini bisa langsung diadaptasi, kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita dari bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, ini ketika saya baca berita ini bahwa ada anggota Komisi 2 DPR, fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, yang mengatakan kita tidak bisa lagi basa-basi mengatakan putusan MK itu final dan binding yang harus kita hormati dan laksanakan. Memunculkan pertanyaan, apakah kemudian putusan MK ini akan serta-merta dilaksanakan? Ya, putusan MK ini adalah sebuah norma hukum ya, norma baru ya. Dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa putusan MK itu final dan binding. Itu saya kira sesuatu yang sudah absolut ya. Sudah final ya? Sudah final. Tetapi yang paling penting begini Leo, yang paling penting adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita jangan terjebak pada persoalan teknis. Jangan terjebak pada apakah serentak ataupun tidak serentak. Atau dipisah pemilu lokal, pemilu nasional. Yang paling penting adalah dari integritas penyelenggara pemilu. Ini saya kira yang sangat menentukan. Integritas penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Artinya ketika mereka sebagai penyelenggara pemilu menjadi wasit, mereka jangan menjadi pemain. Mereka jangan main mata dengan partai politik, jangan mau disogok. Ini kan ada banyak kasus-kasus. Bawaslunya bisa disogok, KPU-nya bisa disogok, termasuk juga DKPP-nya dalam kasus-kasus sebelumnya ya. Dan ini yang saya kira harus kita benahi. Kemudian yang lain adalah dari sisi partai politik. Dari sisi partai politik harus betul-betul meritokrasi pemimpin, calon pemimpin itu baik itu kepala daerah, presiden, wakil presiden, semuanya. Ini harus betul-betul berdasarkan meritokrasi. Meritokrasi dilihat dari apa? Meritokrasi itu dilihat dari kemampuan, dari rekam jejak. Jangan kemudian karena si calon ini punya uang, kemudian disodorkan menjadi calon pemimpin. Ini yang saya kira harus kita jauhi. Kemudian yang lain adalah yang harus dihindari adalah tidak ada lagi politik uang. Bagaimana kualitas demokrasi kita ini akan meningkat kalau politik uang di mana-mana. Kemudian yang merusak dari kualitas demokrasi itu adalah kualitas pemilu itu adalah politik bansos. Ini yang saya kira tidak boleh lagi terjadi. Kalau ini terjadi pengulangan, maka ini menurut saya demokrasi kita akan tetap berjalan. Kita tahu bahwa indeks demokrasi kita ini 2 tahun belakangan ini terus menurun. Ini merupakan berbahaya gitu bagi kualitas demokrasi kita. Kalau sinyalemen dari DPR yang kita baca tadi, ini kemudian ternyata misalnya Kang Ade bergulir. Apa artinya? Ya, ini memang menimbulkan perdebatan yang cukup tajam ya di kalangan pembentuk undang-undang. Saya kira ini sebuah proses ya bagaimana dialektika ini bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang baik, sebuah konsensus yang memang betul-betul kita kembalikan pemilu sebagai untuk upaya untuk jalan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kedaulatan rakyat. Kita tunggu sama-sama perubahan setelah putusan MK ini. Kang Ade, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jeda antara pemilu nasional dan daerah sejatinya bukan sekedar soal teknis, namun lebih dari itu, ini adalah peluang untuk menata ulang demokrasi secara substansial. Saatnya pemerintah, DPR segera menyusun regulasi yang selaras dengan putusan MK. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.